balik lagi sama aku Esa Widayat. Aku di sini akan ngasih kalian tips and trik masuk di PT Bonapit dan juga PT Gede yang ada di daerah Karawang, Cikarang, Bekasi, Bogor, dan juga Purwakarta. Nah, untuk kali ini aku akan ngasih kalian tips masuk di PT Bonapit yang ada di Karawang, yaitu PT Isuzu Astra Motor Indonesia yang ada daerah Ciampel, Karawang. Nah, untuk PT ini dia tuh memproduksi kendaraan motor ringan. Nah, untuk kalian yang ingin melamar di PT Isuzu Astra Motor Indonesia, kalian bisa melamar melalui via web. Jadi dia tuh mempunyai web sendiri untuk para kandidat yang ingin melamar PT Isuzu. Nah, PT Isuzu ini biasanya merekrutnya tuh langsung ke perusahaannya. Jadi apabila kalian melamar karir di websitenya PT Isuzu, nanti kalian dipanggil langsung ke PT Isuzu. Nah, nanti apabila kalian mendapat panggilan dan alamatnya PT Isuzu, berarti itu tuh benar. Berarti panggilan itu tuh asli dari PT Isuzu. Nah, untuk tahapan tes PT ini tuh ada 3. Yang pertama psikotes, yang kedua medical check up, yang kedua interview, yang ketiga medical check up. Nah, untuk psikotesnya PT Isuzu Astra Motor Indonesia ini sangat banyak. Mungkin karena PT ini tuh Bonapit dan juga PT ini tuh membuka loker sampai umur 27 tahun dan harus memiliki SIM A. Berarti PT ini tuh diwajibkan untuk laki-laki saja. Berarti untuk perempuan itu biasanya dari D3 sampai S1. Nah, untuk PT ini yang pertama itu tes psikotesnya tuh ada Kreplin. Nah, untuk Kreplin PT Otomotif ini seperti biasa, berarti Kreplinnya tuh harus ditambahkan dari bawah ke atas. Nah, jadi kalian apabila kalian lagi tes Kreplin, berarti biasanya tuh Kreplinnya tuh dari bawah ke atas dan dia tuh dikasih waktu sekitar 1 menit untuk satu barisnya. Nah, untuk yang kedua itu ada tes warteg. Nah, untuk tes warteg ini kalian bisa searching aja apa itu tes warteg. Biasa tes warteg itu kalian nanti dikasih kolom 6, kasih kolom perseginya tuh ada 6. Nah, nanti si kotak itu tuh ada semacam kayak titik-titik kayak gitu. Nanti sama kalian harus digambar apa. Misalnya kalian mau gambar bunga, gambar burung, gambar pohon, gambar apa bebas. Jadi seimajinasi kalian aja begitu. Nah, untuk yang ketiga itu ada tes papikostik. Nah, untuk tes papikostik ini aku lihat ya kayaknya lebih sangat sulit gitu ya. Nah, jadi kalian apabila kalian ngelamar di PT Isuzu, pastinya itu ada tes papikostik. Berarti kalian harus belajar tes papikostik. Nah, kalian bisa aja searching di YouTube bagaimana belajar tes papikostik. Nah, untuk yang keempat itu ada tes tahapan gambar orang. Nah, untuk gambar orang ini biasanya itu harus lengkap ya, harus ada mata, telinga, rambut, hidung, mulut, tangan, kaki, harus lengkap karena itu menjadi penilaian kepribadian kalian. Nah, nanti kalian dikasih di sampingnya itu dikasih saran, dikasih nama, kalian bikin apa, terus nanti kelebihan dan kekurangannya tuh apa. Nah, lanjut ada tes logika. Nah, untuk tes logika ini jadi kayak kalian tuh lagi jadi tes logika tuh. Jadi penilaian buat diri kalian. Jadi tes logika tuh lebih ngelihat seberapa kemampuan kalian begitu. Jadi nanti juga di situ kayak semacam wawancara tertulis tapi berisi kayak pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Nanti kalian lengkapi aja untuk tes logika ini. Nah, lanjut ada tes gambar pohon. Nah, untuk gambar pohon ini nanti kalian bebas, kalian bisa gambar di mana aja. Kalian mau di samping, mau di kiri, mau di kanan, mau di atas atau di tengah. Yang penting jangan di bawah ya. Nah, biasanya tuh kebanyakan orang itu menggambar pohon tuh biasanya di tengah karena itu kepribadiannya sangat bagus. Jadi setiap kalian menggambar di kanan, di kiri itu ada penilaian tersendiri oleh HRD-nya. Nah, lanjut nanti ada udah beres. Berarti tes untuk tes PT Isuzu ini ada 6 tahap untuk tes psikotes saja. Apabila nanti kalian lolos, nah tes ini tuh sistem gugur ya. Jadi apabila kalian gugur di tahapan tes ini,
berarti kalian tidak bisa lanjut ke tahapan interview. Nah, untuk interviewnya itu ada HRD sama user. Nah, untuk HRD itu paling motivasi diri kalian, terus pengenalan diri sama pengalaman kerja. Nah, nanti yang kedua itu ada tes user. Nah, untuk tes user itu apa tuh? Jadi pengalaman kalian bekerja di PT ini, semisal kalian bekerja di Denso tuh dulunya. Nah, Denso tuh kalian tuh bagian apa? Saya bagian molding. Nah, nanti kalian tuh dijelasin bagian molding tuh apa bagiannya apa, terus nyata nanti bagiannya di part apa, nanti kalian ditempatinya tuh di bagian itu begitu. Nanti kalian juga ditanya semisal kayak berapa ke berapa ini agar menjadi segini gitu. Nah, nanti kalian harus bisa menjawabnya karena user ini sangat penting. Nah, lanjut nanti kalian ke tahapan tes medical check up. Nah, untuk medical check up-nya ini biasanya ditanggung perusahaan, karena untuk PT-PT di Cikarang itu biasanya untuk medical check up itu pasti ditanggung oleh perusahaan. Nah, apabila medical check up ini kalian akan diperiksanya tuh mata, darah, terus rongsen, urin, terus telinga itu harus, terus nanti kalian tes telinga tuh pendengaran. Pokoknya kalau otomotif itu sangat lengkap sekali, tes buta warna kayak gitu. Nah, untuk PT Isuzu berarti psikotesnya tuh ada 3 tahap, yaitu pertama psikotes, yang kedua interview, yang ketiga medical check up. Nah, untuk psikotesnya itu ada 6 tahapan. Nah, kalian harus lolos dan kalian harus benar-benar mempelajarinya begitu. Oke, nah itu kisi-kisi PT Isuzu Astra Motor Indonesia. Mungkin kamu mikir tes PT ini sangat sulit. Emang sulit karena PT ini tuh membuka lokernya itu sangat jarang sekali dan langka sekali, karena mereka itu mungkin sistemnya itu kontraknya tuh kayak 2 tahun, 3 tahun gitu. Nah, untuk PT Isuzu ini termasuk PT Bonafit. Berarti kalau PT Bonafit gajinya itu bisa 2 digit gitu. Dan dia juga shiftnya tuh shift malam dan shift pagi gitu. Oke, sekian dulu dari aku untuk kisi-kisi PT Isuzu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan untuk kalian yang pengen ngelamar di PT ini, kalian boleh langsung lihat webnya gitu. Oke, see you.